Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Uh, saya mahasiswa Universitas Mercubuana Menteng dengan NIM 432171200157. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 auditing 1 dengan dosen Pak Helantono selaku dosen auditing 1, yaitu tugas besar 2 mengenai kasus kredit pada PT Bank Mandiri Persero. Yaitu saya akan menjelaskan dulu PT Bank Mandiri itu apa dan bergerak pada bidang apa dan perusahaan apa. PT Bank Mandiri yaitu perusahaan adalah badan milik negara BUMN yang beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan di Indonesia. Layanan BMRI BMRI atau Bank Mandiri ini meliputi pembiayaan perdagangan valuta asing dan jasa kustodian, pengolahan kas, proses pembayaran, dan kartu debit atau kartu kredit. Untuk kasusnya yaitu PT Bank Mandiri ini akan kembali memidanakan PT SNP Finance atas kasus dugaan kredit fiktif senilai 1,2 triliun. Sekretaris perusahaan Bank Mandiri ini, Pak Rohan Hafaz, mengatakan akan kembali melaporkan perusahaan pembiayaan PT Sanprima Nusantara Pembiayaan atau yang disebut dengan SNP Finance ini ke kepolisian atas tuduhan pemalsuan data dan informasi untuk memperoleh kredit dari perseroan. PT Sanprima Nusantara Pembiayaan atau SNP ini atau SNP Finance ini merupakan anak usaha grup Columbia yang bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian alat-alat rumah tangga. Pada Senin tanggal 26 September, Barreskrim Polri menindaklanjuti laporan PT Bank Panin Tbk atas dugaan jaminan piutang fiktif SNP dan menetapkan 5 pimpinan SNP sebagai tersangka. Nah, yang pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana modus operasinya? Sedapat mungkin saya kaitkan dengan pencatatan akuntansi, jurnal akuntansi, sehingga jelas dampak transaksi kecurangan tersebut terhadap laporan keuangan dan laporan laba rugi entitas. Otoritas Jasa Keuangan OJK ini menyatakan akan memberikan sanksi kepada oknum pegawai bank yang terbukti terlibat dalam kasus pembobolan bank bermodus jaminan kredit fiktif itu. Menurut OJK sendiri, tunggakan pembiayaan utang SNP mencapai 4,07 triliun yang terdiri dari kredit perbankan sebesar 2,22 triliun dan pembayaran hasil penerimaan MTN sebesar 1,85 triliun. OJK sebagai regulator saat ini terus memeriksa permasalahan PT SNP Finance ini dan telah mengarahkan tim audit internal untuk melakukan investigasi kepada PT Finance ini. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut saya bagaimana dari COSO framework yang telah berjalan pada entitas tersebut. Untuk kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas untuk mengatur jalannya aktivitas operasi entitas hingga berjalan lancar dan juga membantu memastikan respon resiko berlin dengan efektif. Saya mengaudit entitas ini, yaitu apa yang saya lakukan pada tahap penilaian risiko, yaitu yang pertama metodologi penilaian risiko,
metode risiko ini adalah langkah pertama perusahaan dalam mengerjakan manajemen risiko. Perusahaan perlu menentukan aturan tentang bagaimana ia akan melakukan manajemen risiko. Yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian risiko, yaitu setelah perusahaan menetapkan aturan, perusahaan dapat mulai mencari tahu potensi masalah yang bisa terjadi. Buat daftar semua aset, yaitu buat daftar semua aset perusahaan, identifikasi ancaman dan kerentanan yang berkaitan dengan aset tersebut, nilai dampak dan kemungkinan untuk setiap kombinasi dari aset atau ancaman kerentanan, dan akhirnya hitung tingkat rasio. Yang ketiga, pelaksanaan penanganan risiko, yaitu ada 4 pilihan yang dapat dipilih dari untuk penanganan risiko yang tidak dapat diterima, yaitu terapkan kontrol keamanan dari lampiran A ISO 27001. Terus selanjutnya transfer resiko ke pihak lain, misalnya kepada perusahaan asuransi dengan membeli polis asuransi. Yang selanjutnya yaitu menghindari resiko dengan menghentikan kegiatan yang terlalu beresiko, atau dengan melakukan hal itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Yang selanjutnya menerima resiko. Jika misalnya biaya untuk mengurangi resiko ini lebih tinggi dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan. Yang keempat yaitu buat laporan penilaian resiko. Tidak seperti langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini cukup membosankan. Perusahaan perlu untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang telah dilakukan sejauh ini. Tidak hanya untuk auditor, tetapi perusahaan mungkin ingin memeriksa sendiri hasil ini dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dokumen ini juga sangat penting karena auditor sertifikasi akan menggunakan sebagai pedoman utama untuk audit. Yang kelima yaitu buat dokumen pernyataan pemberlakuan. Dokumen ini benar-benar menunjukkan profil keamanan perusahaan berdasarkan hasil perlakuan risiko. Perusahaan perlu membuat daftar apa saja kontrol yang diterapkan, mengapa perusahaan menerapkan, dan bagaimana penerapannya. Yang selanjutnya yang keenam yaitu rencana perawatan risiko. Rencana perawatan risiko ini adalah langkah di mana perusahaan berpindah dari teori ke praktek. Karena semua langkah dari 1 sampai 5 adalah murni teoritis. Tapi sekarang saatnya untuk menunjukkan beberapa hasil yang nyata. Ini adalah tujuan dari rencana perawatan risiko, untuk mendefinisikan dengan tepat siapa yang akan melaksanakan setiap kontrol ini, di mana jangka waktu dengan yang anggaran dan lain-lain. Setelah perusahaan menulis dokumen ini, sangat penting untuk mendapatkan persetujuan manajemen, karena akan memakan waktu yang cukup dan usaha dan uang untuk melaksanakan semua kontrol yang telah direncanakan di sini. Dan tanpa adanya komitmen, perusahaan tidak akan bisa menjalankannya. Yaitu pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa materialitas audit saya yang dihitung dengan cara OM atau disebut dengan overall materiality, lalu PM performance materiality, dan AM assertion materiality. Untuk OM ini seperti yang di slide sebelah saya ini, yaitu total aset dikali 1%. Untuk PM atau yang disebut dengan performance materiality, yaitu hasil dari OM dikali 70%. Dan untuk
AM atau disebut dengan assertion materiality, yaitu 3% dikali overall materiality. Lalu yang selanjutnya, bagaimana saya melakukan prosedur analitis atas laporan keuangan entitas horizontal, vertikal, dan rasio antar akun. Analisis horizontal ini analisis kecenderungan mensyaratkan auditor untuk memeriksa perubahan-perubahan dalam data sepanjang waktu. Contoh analisis kecenderungan yang lain adalah penerapan analisis regresi untuk memprediksi komponen belanja dan pendapatan berdasarkan hubungan-hubungan yang diamati. Untuk analisis vertikal, laporan keuangan dengan ukuran yang biasa menyajikan semua unsur laporan keuangan dalam bentuk presentasi terhadap sebuah dasar yang biasa atau common base. Contoh analisis vertikal adalah setelah menyusun beberapa paket laporan keuangan dengan ukuran analisis rasio. Analisis rasio membandingkan hubungan-hubungan antara saldo akun, meskipun analisis ini lebih berguna ketika membandingkan auditan dengan organisasi lain. Auditor harus juga mengamati perubahan dalam rasio suatu kurun waktu tertentu. Nah, sebenarnya itu yang biasa auditor mencoba menyusun perkiraan auditor dengan menganalisa hubungan-hubungan antara data dalam periode audit. Yang selanjutnya itu apa saja yang Anda tanyakan kepada Direktur Keuangan Entitas. Yang saya tanyakan dalam kasus ini kepada Direktur Keuangan Entitas yaitu dalam memeriksa penjualan, auditor diharuskan memeriksa penerimaan atas penjualan tahun sebelumnya dan tahun setelah periode audit. Hal ini disebut apa? Lalu yang kedua, dalam melaksanakan pengujian pengendalian di perusahaan, auditor melakukan observasi secara langsung untuk melihat dan mempelajari apakah aturan diikuti secara keseluruhan dan mencari berbagai masalah yang ada. Disebut dengan apa maksudnya itu? Yang selanjutnya itu prosedur audit. Apa yang harus dilakukan oleh auditor ketika auditor ingin mendapatkan informasi dari pihak ketiga terkait piutang dan hutang. Yang selanjutnya itu apabila akuntan memberikan jasa review atas laporan keuangan entitas non-public yang periode sebelum telah diaudit, tindakan apa yang paling tepat seharusnya dilakukan oleh akuntan. Lalu data dan informasi apa saja yang saya minta dan untuk dipelajari, yaitu yang pertama mengetahui kondisi keuangan perusahaan, yang kedua mengetahui informasi perusahaan, yang ketiga bukti fisik, yang keempat bukti dokumen, yang kelima bukti konfirmasi, yang keenam bukti matematis, yang ketujuh bukti analitis, yang kedelapan bukti keterangan. Untuk selanjutnya, apa yang Anda lakukan pada tahap respon atas resiko? Dalam tahap ini, auditor yang pertama yaitu menilai resiko bawaan dan resiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi, atau untuk setiap jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Selanjutnya mengembangkan prosedur aktif responsif, yakni prosedur audit yang menanggapi resiko yang dinilai. Tanggapan auditor terhadap resiko yang dinilai untuk resiko salah saji material didokumentasikan dalam suatu rencana audit yang pertama berisi tanggapan menyeluruh atas resiko yang diidentifikasi pada tingkat laporan keuangan. Yang selanjutnya menangani area laporan keuangan yang material, dan selanjutnya bersifat luasnya dan penjadwalan prosedur audit
spesifik untuk menanggapi resiko salah saji material pada tingkat asersi. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara saya menguji bahwa seluruh hutang yang jumlahnya tertulis di dalam laporan keuangan tersebut sudah lengkap. Yaitu yang pertama pastikan saldo akhir ini seimbang. Sebelum Anda membaca neraca pastikan saldo yang pertama maksudnya saldo akhirnya seimbang. Sebelum membaca neraca keuangan, pastikan keakuratannya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu perhatikan saldo kas. Kas disebut sebagai aset paling cair, artinya saya dapat menggunakan secara langsung untuk membeli apapun. Yang selanjutnya perhatikan saldo persediaan. Saya perlu memperhatikan persediaan barang yang juga merupakan aset penting dalam operasional usaha. Dan yang selanjutnya, perhatikan saldo pinjaman pada akun kewajiban. Melakukan analisis terhadap utang jangka pendek dan jangka panjang adalah hal penting yang harus dilakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara menguji bahwa saldo piutang yang tertera pada laporan posisi keuangannya memang benar-benar ada, tidak fiktif. Yaitu keberadaan atau terjadinya asersi tentang keberadaan atau terjadinya hubungan dengan apakah aktiva atau utang perusahaan benar-benar ada pada tanggal dan neraca transaksi yang tercatat telah benar-benar terjadi selama periode tertentu. Lalu keberadaan atau eksistensi suatu aktiva yang tidak hanya dilihat dari ujung fisiknya, yang tidak hanya dilihat pada fisiknya saja seperti kas, persediaan, dan aktiva tetap, namun ada pula yang tidak ada wujud fisiknya, misalnya piutang dan usaha. Sehubungan dengan saldo piutang di atas, sehubungan dengan saldo piutang itu, manajemen hanya menyatakan bahwa piutang yang terdiri dana piutang usaha benar-benar ada pada tanggal neraca. Manajemen tidak menyatakan bahwa 10 juta ini adalah jumlah yang benar. Sekarang lihat laporan laba rugi. Bagaimana cara menguji bahwa depresi aset tetap pada entitas tersebut sudah benar-benar perhitungannya, yaitu saya menggunakan akumulasi penyusutan dengan metode garis lurus, menggunakan akumulasi penyusutan dengan cara metode saldo menurun. Lalu bagaimana cara saya menguji bahwa perhitungan perpajakan entitas tersebut sudah tepat caranya? Untuk menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda ini, ada tahapan dalam prosedur yang perlu dilalui, diantaranya yaitu yang satu, mencari tahu jika subjek pajak, objek pajak, negara, dan ketentuan pemberlakuan P3B yang dibahas termasuk dalam cakupan atau ruang lingkup dari perjanjian penghindaran pajak yang bersangkutan. Yang kedua, memastikan definisi penghasilan yang dibahas untuk memastikan penghasilan tersebut akan masuk dalam ketentuan atau pasal substantif yang tepat. Yang ketiga, menentukan pasal substantif yang berlaku. Tahap ini sangat penting karena akan menentukan negara yang akan menerima hak pemajakan. Lalu yang keempat, menghilangkan dampak pajak berganda jika seandainya dalam pasal-pasal substantif dalam perjanjian itu masing-masing negara diberikan hak pemajakan dengan cara mewajibkan negara domisili untuk memberikan keringanan pajak melalui metode pembebasan atau exemption method atau metode kredit method yang diatur dalam ketentuan
domestiknya. Yang kelima, jika masih terdapat perbedaan atau belum terbentuknya kesepakatan antar negara, tahap terakhir dalam penerapan ini adalah menyelesaikan masalah pajak berganda melalui prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement prosedur atau yang disebut dengan MAP. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara saya menguji bahwa investasi pada surat berharga sudah disajikan dan diungkapkan secara benar dan cukup. Yaitu yang pertama, independensi penyedia bukti, yang kedua efektivitas pengendalian intern klien, yang ketiga pemahaman langsung auditor, yang keempat berbagai kualifikasi individu yang menyediakan informasi, yang kelima tingkat objektivitas yang objektif akan lebih dipercaya daripada bukti yang membutuhkan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti itu memang benar ada. Yang selanjutnya itu yang keenam, ketepatan waktu. Ketetapan waktu atas bukti audit dapat merujuk baik ke kapan bukti itu dikumpulkan atau kapan periode yang tercover adalah proses audit itu. Untuk selanjutnya itu jelaskan perbedaan yang akan saya lakukan ketika saya menguji asersi completeness dan ketika saya menguji asersi existence, atau misalnya untuk akun utang atas pembelian bahan baku produksi, yaitu yang asersi tentang kelengkapan atau completeness ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas. Yang selanjutnya itu asersi tentang keberadaan atau keterjadian, berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Begitu pula manajemen membuat asersi bahwa penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain, misalnya piutang dengan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu apa yang saya lakukan pada tahap pelaporan. Pada tahap laporan ini merupakan tahap terakhir. Jadi tahap ini merupakan tahap terakhir di mana tahap ini dapat dilakukan setelah tahap pencatatan dan pengitisaran sudah dilakukan. Tahap laporan terdiri dari pembuatan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, dan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Yang berikutnya selanjutnya bagaimana cara saya melakukan pengujian atas estimasi akuntansi. Yaitu estimasi akuntansi merupakan perkiraan elemen laporan keuangan atau laporan item atau akuntansi tidak adanya pengukuran yang tepat. Biasanya meliputi pengujian atas saldo, tetapi selalu memerlukan bukti yang unik untuk mengevaluasi kelayakan estimasi di data. Dalam SPAP 342.09 diuraikan bahwa auditor harus mengonsentrasikan pada jumlah asumsi-asumsi dan faktor-faktor penting yang digunakan manajemen, seperti yang satu yaitu signifikan terhadap estimasi akuntansi, yang kedua sensitif terhadap
variasi, yang ketiga penyimpangan dari pola lama, yang keempat subjektif serta dapat berpengaruh salah saji dan bias. Dan selanjutnya itu bagaimana cara saya melakukan pengujian atas transaksi pihak berelasi. Yaitu yang pertama, standar akuntansi menyarankan bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan. Yang kedua, auditor perlu untuk mempertimbangkan risiko adanya transaksi pihak berelasi yang telah diungkapkan. Yang ketiga, auditor harus menanyakan direksi untuk daftar dari pihak berelasi dan berhati-hati terhadap transaksi dengan pihak-pihak tersebut selama pelaksanaan pengujian. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu auditor perlu untuk melakukan pengujian khusus untuk mengidentifikasi pihak yang berelasi. Yang kelima, yaitu auditor perlu untuk memastikan bahwa pengungkapan yang sesuai telah dibuat mengenai transaksi pihak berelasi. Yang keenam, yaitu representasi tertulis mengenai pihak berelasi harus diperoleh dari direksi. Dan selanjutnya itu bagaimana saya melakukan pengujian atas peristiwa kemudian, yaitu pelajari notulen dari rapat pemegang saham, Dewan Komisaris, dan komisi-komisi yang dibentuk dalam periode setelah tanggal neraca. Yang kedua, mereview laporan keuangan klien yang dibutuhkan dalam jangka waktu antara tanggal neraca auditan sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Yang ketiga, yaitu mengadakan wawancara dengan pimpinan perusahaan mengenai peristiwa yang kemungkinan berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan. Yang keempat, melakukan wawancara dengan penasihat hukum klien. Yang kelima, mereview penagihan piutang usaha yang terjadi setelah tanggal neraca. Yang keenam, yaitu review jurnal penerimaan kas, terutama yang mengenai transaksi penerimaan kas dari penarikan kredit atau penjualan aktiva tetap yang jumlahnya material. Yang ketujuh, yaitu mereview transaksi yang material jumlahnya yang dicatat dalam buku jurnal material. Yang pertanyaan selanjutnya itu bagaimana saya melakukan pengujian atas kelangsungan usaha. Jika telah dilakukan, auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, dan jika demikian rencana manajemen untuk menghadapinya. Jika belum dilakukan, auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa yang baik secara individual, secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan di usahanya tersebut. Yang pertanyaan selanjutnya itu buatkan contoh kertas kerja atas nomor 4H. Saya akan memberikan contoh kertas kerja pemeriksaan piutang yang dapat dilihat di slide berikut ini. Selanjutnya, dalam hal Anda menggunakan metode sampling saat audit, sebutkan kapan Anda menggunakan metode sampling tersebut dan ceritakan prosesnya. Metode sampling diperlukan ketika seseorang peneliti ingin mendapatkan data yang representatif. Representatif ini di sini dimaksudkan mampu mewakili populasi keseluruhan yang ingin diteliti. Prosesnya menentukan target populasi. Jadi ditentukan dulu target populasi, dan ditentukan kerangka sampling. Yang terakhir yaitu ditentukan teknik pengambilan sampel. Untuk yang selanjutnya itu
untuk prosedur apa saja yang saya akan menggunakan sampling. Jadi yang saya gunakan yaitu sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang bertujuan untuk menilai berapa karakteristik saldo akun atau kelompok karakteristik tersebut. Seksi ini memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel audit. Auditor seringkali mengetahui mana saldo-saldo akun dan transaksi yang mungkin sekali mengandung salah saji. Auditor mempertimbangkan pengetahuan ini dalam perencanaan prosedur auditnya, termasuk sampling audit. Auditor biasanya tidak memiliki pengetahuan khusus untuk tentang saldo-saldo akun atau transaksi lainnya yang menurut pertimbangannya perlu diuji untuk memenuhi tujuan auditnya. Yang ke-8 yaitu buatkan opini akuntan publik untuk entitas yang saya pilih jika saya memberikan opini selain opini wajar tanpa pengecualian karena adanya kecurangan yang terjadi. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar disertai pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umumnya di seluruh Indonesia ini. Untuk yang dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Suatu laporan yang diterbitkan dengan qualified opinion apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, tetapi ada pembatasan ruang lingkup audit data keuangan menunjukkan kelalaian dalam mengikuti GAAP atau PSAK. Dan selanjutnya itu berkaitan dengan nomor 8. Nomor 8, jika entitas tersebut menggunakan SAK, ETAP, seperti apa bentuk opininya? Untuk sesuai dengan ruang lingkup SAK, ETAP, maka standar ini dimaksud untuk digunakan oleh entitas akuntansibilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksudkan adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Menurut SAK ETAP 2009 standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP ini dimaksud untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal atau pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Yang selanjutnya yaitu dalam kasus akuntansi yang saya pilih tersebut apakah melibatkan akuntansi publik? Jika iya, menurut saya apakah akuntansi publik tersebut telah melanggar salah satu atau beberapa unsur etika profesi akuntan publik. Sebutkan unsur etika profesi yang dilanggarnya. Yaitu yang pertama tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas etika profesi akuntansi, yang kelima kerahasiaan etika profesi akuntansi, yang keenam kerahasiaan kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang ketujuh perilaku profesional, yang kedelapan standar
teknis etika profesi akuntansi. Berikut yang dapat saya sampaikan untuk tugas besar saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.